Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kembali pada malam ini kita menikmati sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Dan karena itu saya mengucapkan salam misi kaitan dengan masih dalam suasana Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Dan karena itu pada malam ini tema pengajaran dari firman Tuhan mengatakan panggilan memberitakan Injil. Pertama Korintus pasal 9 ayat 16 mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sejak berkembangnya penelitian tentang jiwa manusia, beberapa pertanyaan mendasar yang sering muncul di kalangan para ahli atau manusia pada umumnya. Yang pertama, apakah yang dapat membuat hidup manusia menjadi penuh? Apakah yang menjadikan hidup manusia menjadi bahagia? Dan apa yang terjadi setelah hidup manusia di dunia ini berakhir? Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, manusia berdosa terus berusaha memenuhi kebutuhan jiwanya dengan berbagai hal. Meskipun semua itu tidak benar-benar membuat jiwa manusia penuh, tidak benar-benar membuat jiwa manusia bahagia, dan tidak benar-benar membuat manusia meyakini tentang apa yang akan terjadi sesudah hidup dunia ini berakhir. Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus adalah seorang rabi Yahudi yang dibanggakan pada zamannya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 5-6, ia menjabarkan segala keunggulan dan kesalehannya itu. Namun semuanya berubah ketika berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damaskus. Demi mengenal Yesus Kristus, ia rela melepaskan semuanya itu. Segala sesuatu kini dianggapnya rugi, katanya. Karena mengenal Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Tentu saja sudah memakai kesaksian orang-orang percaya yang dianiaya Paulus sebelum bertobat. Tuhan telah menghadapkan Saulus dengan ratusan saksi-saksinya, para pengikut Kristus yang tidak sayangkan diri. Di antaranya ada Stefanus yang tewas dibunuh dengan cara penuh motivasi yang dianggapnya benar, tapi Tuhan kemudian mengguncangkan jiwanya dengan perjumpaannya ketika sedang dalam kemarahannya untuk menganiaya Tuhan. Perjumpaan itu sungguh-sungguh perjumpaan yang mengubahkan pandangannya tentang apa yang benar, tentang apa yang paling berharga dalam kehidupan ini, tentang apa yang layak diperjuangkan. Saudara, mungkin kita ingat beberapa tahun yang lalu di sebuah televisi ada suasana yang sungguh mengharukan. Di sebuah fakta, di acara Natal ada bom meledak dan seorang bapak yang pas duduk di kursi di mana bom itu meledak dan kemudian kakinya diamputasi. Kita tahu bahwa bertahun-tahun bapak itu enggan ke gereja, walaupun keluarganya terus mengajaknya untuk pergi ke gereja. Dan suatu waktu pada hari Natal, kerinduan itu ada. Akhirnya bersama keluarganya ke gereja, dan tidak terbayangkan pada saat itu di bawah tempat duduknya ada bom yang meledak, lalu kemudian harus kedua kakinya diamputasi. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, mengapa masih harus ke gereja? Lalu kemudian jawabnya, saya hanya kehilangan dua kakiku, tapi Yesus sudah kehilangan segala-galanya untuk saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kisah Bapak ini dan kisah kehidupan Rasul Paulus memperlihatkan bahwa dan bahkan berjuta-juta orang di dunia ini yang hidupnya diubahkan dengan satu peristiwa yang secara logika manusia sungguh-sungguh tidak dapat dicerna. Tapi cara Allah bekerja melampaui segala akal yang dipikirkan. Orang-orang percaya saat ini kiranya pun juga tetap punya semangat
membagikan tidak hanya pemahaman, tapi juga membagikan pengalaman-pengalaman yang berharga agar perjumpaan-perjumpaan secara personal kepada Tuhan itu dapat dibagikan dan makin banyak orang-orang yang di sekitar kita yang mendapatkan keselamatan dan kepenuhan hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penulis Rasul Paulus menuliskan siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu bagaimana orang dapat berseru kepada Tuhan jika mereka belum percaya? Bagaimana mereka percaya jika belum mendengar tentang Tuhan? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kesaksian ini menjadi penting. Kita menjadi salah satu mata rantai untuk menjangkau sesama kita agar makin banyak orang yang menerima kabar baik. Roma 10 ayat 13-15 mengatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Marilah di mana kita berada, juga di masa-masa COVID-19 ini, kita terus menjadi pembawa kabar baik bagi sama kita dimanapun kita berada. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami adalah pribadi-pribadi yang telah Engkau jangkau, yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau taruh dalam hati kami Injil keselamatan itu. Dan biarlah Injil keselamatan ini terus mendorong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terpanggil memberitakan Injil. Injil yang adalah kabar sukacita Allah kiranya dapat kami bagikan di tempat kami bekerja, di tempat di mana kami beraktivitas, supaya suasana di mana kami berada, berjuang hidup, di sana sukacita Allah terpancar. Hari ini telah kami melewatinya, dan biarlah hari ini kami dapat meninggalkan sukacita di tempat di mana kami berada. Hingga malam ini dengan sukacita itu mendorong kami semua untuk dapat menikmati tidur malam. Dan besok pagi boleh bangun kembali untuk melanjutkan misi Allah yang ada di pundak kami. Kita mungkin ada yang bergumul karena sakit penyakit, pergumulan lainnya. Tapi berkat-berkat Tuhan pun juga selalu nyata. Karenanya di hadapan Tuhan mari pada saat ini kita terus membuka hati dan kehidupan di hadapannya, dan dengan berkatnya kita bisa menampaki hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Buka hati dan seluruh kehidupan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sapaan kasih Tuhan, Soli Deo Gloria.